sini saya akan membahas strategi pembelajaran inquiry ataupun SPI. Di mana strategi SPI itu terdapat rangkaian kegiatan pembelajaran yang dapat kita tekankan pada proses berpikir secara kritis ataupun analitis, di mana di dalam mencari ataupun menemukan jawaban di dalam berbagai masalah yang ingin dipertanyakan ataupun pada saat orang bertanya kepada kita. Di proses berpikir ini kita biasanya dapat melakukan melalui tanya jawab antara guru dengan siswanya. Dan sejak kecil itu kita pasti memiliki keinginan untuk mengenal segala sesuatu, di mana melalui indera, pengecapan, pendengaran, penglihatan, dan indera-indera lainnya, sehingga kita berkeinginan untuk terus berkembang dengan menggunakan otak dan pikiran kita masing-masing. Di dalam pengetahuan ini kita dapat memiliki sebuah makna ataupun di manakala didasari oleh keingintahuan tersebut. Dan tujuan utama dari SP ini dapat menolong siswa untuk mendapatkan ataupun mengembangkan disiplin intelektualnya dan keterampilan berpikir dengan memberikan suatu pertanyaan ataupun mendapatkan jawaban atas dasar rasa ingin tahu mereka. Dan di sasaran utama ini pasti ada kegiatan pembelajaran inquiry di dalam keterlibatan siswa secara maksimal di dalam proses kegiatan belajar, ataupun kita harus mengarahkan kegiatan secara logis ataupun sistematis pada tujuan pembelajaran kita, dan kita dapat mengembangkan sikap kepercayaan diri kepada siswa kita nantinya tentang apa yang kita temukan di dalam proses inquiry. Di dalam kondisi umum ini yang dapat kita lihat melalui syarat-syarat timbulnya itu di dalam kegiatan inquiry-nya itu sebagai siswa, yaitu sebagai berikut. Dan aspek sosial, yaitu satu itu aspek sosial di dalam kelas dan di suasana terbuka, mengundang siswa berdiskusi di dalam inquiry, berfokus pada hipotesis dalam menggunakan fakta ataupun evidensi ataupun dalam informasi dan fakta yang lainnya. Dan yang kedua itu strategi itu di dalam pembelajaran inquiry akan efektif di manakala kita mengharapkan siswa kita nanti dapat menemukan jawaban dari suatu permasalahan yang ingin dipecahkan di dalam proses belajar, bahkan bukan dalam bentuk fakta ataupun konsep, tetapi kesimpulan ini yang dapat kita perlukan dalam pembuktian. Dan proses pembelajaran ini juga berangkat dari rasa ingin tahu ataupun terhadap sesuatu yang ingin ditahu para siswa kita nantinya. Dan rata-rata siswa kita itu pasti mempunyai kemampuan ataupun kemampuan berpikir mereka masing-masing. Dan kita ini rata-rata jumlah siswa kita tidak perlu banyak sehingga kita dapat mengendalikannya dan memiliki waktu yang cukup untuk menggunakan pendekatan yang berpusat kepada siswa kita nanti. Dan itu prinsip-prinsip penggunaan SPI. Di dalam strategi ini pembelajaran inquiry itu terdapat strategi yang dapat kita tekankan kepada pengembangan intelektual anak. Dan menurut David itu perkembangan anak itu terhadap mental itu dapat dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu pertama itu maturation dan physical experience, social experience, dan equilibration. Di mana maturation itu terdapat kematangan di dalam proses perubahan fisiologis ataupun anatomis di dalam proses pertumbuhan fisik yang dapat kita liputi pertumbuhan tubuh, otak, dan sistem saraf. Di dalam physical experience itu terdapat tindak-tindakan fisik yang dapat kita lakukan di dalam individu terhadap benda-benda yang terdapat di lingkungan ataupun di sekitar kita. Di dalam aksinya itu terdapat tindakan fisik yang dapat kita lakukan ataupun yang
dapat dilakukan individu lainnya untuk mengembangkan aktivitas dalam daya berpikir kita itu yang supaya kita dapat transfer menjadi gagasan atau ide kita nanti. Di dalam social experience adalah aktivitas dalam berhubungan dengan orang lain. Di dalam pengalaman sosial kita pastinya ada kesadaran bahwa ada aturan lainnya di sampingnya itu aturan kita sendiri, sehingga anak itu dituntut untuk mempertimbangkan ataupun mendengarkan pandangan orang lain. Dan di sini juga ada dua aspek dalam pengalaman sosial, yaitu pengalaman sosial yang akan dapat mengembangkan kemampuan berbahasa dan melalui pengalaman sosial akan itu dapat mengurangi egocentriknya di dalam equilibration itu terdapat proses penyesuaian antara pengetahuan yang sudah ada dengan pengetahuan baru yang ditemukan. Ada kalanya anak dituntut mempengaruhi pengetahuan yang sudah terbentuk setelah kita menemukan informasi baru yang tidak sesuai. Dan kita di sini juga memiliki faktor-faktor di dalam strategi pembelajaran inquiry. Dan di sini juga terdapat beberapa prinsip yang harus kita perhatikan di dalam setiap guru. Adapun prinsip kita itu sebagai berikut. Satu itu berorientasi pada perkembangan intelektual. Dan tujuan utama kita itu dari strategi inquiry ini adalah pengembangan kemampuan berpikir. Dengan demikian, strategi pembelajaran kita dapat berorientasi kepada hasil belajar kita nantinya. Di dalam proses belajar ini, sehingga kriteria keberhasilan dari suatu proses pembelajaran inquiry ini kita dapat tentukan oleh sejauh mana siswa beraktivitas mencari dan menemukan sesuatu makna dari sesuatu makna, dan tersebut itu kita dapat ditemukan bukan sesuatu yang tidak pasti. Oleh sebab itu, di dalam setiap gagasan itu kita dapat dikembangkan di dalam sebuah gagasan ataupun yang dapat kita temukan. Dan yang kedua itu proses pembelajaran. Pada dasarnya itu di mana proses interaksi, di baik interaksi kita di antara siswa-siswa kita nantinya ataupun interaksi siswa kita itu terhadap kita ataupun terhadap guru lainnya. Di dalam interaksi ini siswa dengan lingkungannya itu dapat mendapatkan pembelajaran sebagai proses interaksi, di mana guru itu menempatkan bukan sebagai sumber belajar, tapi pengatur ataupun lingkungan ataupun mengatur interaksi itu sendirinya. Dan kita itu perlu mengarahkan agar siswa kita itu nantinya dapat berkembang di dalam kemampuannya nanti, baik secara berpikirnya ataupun interaksi mereka. Dan ketiga itu peran guru yang harus kita lakukan dalam menggunakan strategi ini sebagai penanya, sebab kemampuan siswa untuk menjawab setiap pertanyaan pada dasarnya itu kita itu proses berpikirnya dapat berbagai jenis ataupun teknik-teknik kita itu perlu kita kuasai sebagai guru. Dan hanya sekedar itu meminta perhatian siswa dan bertanya untuk melacak dan bertanya untuk mengembangkan kemampuan ataupun kita memuji nanti siswa-siswa kita. Yang keempat itu prinsip belajar untuk berpikir. Belajar ini bukan hanya mengingat sejumlah fakta ataupun tetapi belajar. Di dalam proses berpikir ini kita dapat mengembangkan potensi seluruh otak, baik otak kiri maupun otak kanan, baik otak reptil, otak limbik maupun otak neokorteks. Di dalam pembelajaran ini manfaatnya itu kita menggunakan otak secara maksimal. Misalnya itu belajar hanya cenderung memanfaatkan otak kiri biasanya. Contohnya itu belajar adalah cenderung memanfaatkan otak kiri. Biasanya itu akan memaksa anak-anak tersebut untuk berpikir secara logis dan rasional yang akan membuat anak-anak dalam posisi
dan hampa. Dan oleh karena itu sebab belajar berpikir logis dan rasional perlu kita dukung oleh pergerakan ataupun otak kanan. Misalnya itu dengan memasukkan unsur yang dapat mempengaruhi emosi mereka nantinya. Di dalam unsur-unsur itu ada unsur estetika, yang berarti proses belajarnya itu kita membuat proses belajarnya itu menyenangkan ataupun menggairahkan para siswa supaya para siswa itu semangat nantinya semangat dan senang masuk di pelajaran kita. Dan kita membuat proses-proses itu supaya siswa itu tidak bosan masuk di mata pelajaran kita. Kelima itu prinsip keterbukaan, di mana suatu proses mencoba berbagai kemungkinan, dan sebab itu anak ataupun anak didik kita itu perlu kita berikan kebebasan di dalam mencoba semua dengan perkembangan kemampuan logikanya ataupun nalarnya ataupun insting-instingnya. Di pembelajaran ini juga banyak makna yang dapat kita ketahui, di mana pembelajaran ini menyediakan berbagai kemungkinan sebagai hipotesis yang seharusnya kita buktikan ataupun kita buktikan kebenarannya di dalam menyediakan ruangan kepada siswa untuk hipotesis dan secara terbuka dalam membuktikan kebenaran hipotesis yang dapat kita ajukan. Langkah-langkah pelaksanaan SP-nya itu satu, orientasi. Orientasi ini langkahnya itu untuk membina suasana dan iklim pembelajaran yang responsif. Berarti ada respon antara siswa dan gurunya. Dan pada langkah ini juga guru mengkondisikan agar siswa itu siap melaksanakan proses pembelajaran tersebut. Tidak berbeda dengan tahapan preparasinya ini. Di dalam strategi plan pembelajaran ini itu sering disebut pelajaran ekspositori. Di dalam langkah untuk mengkondisikan agar siswa kita itu siap menerima pelajaran pada langkah orientasi di dalam SPI. Guru ini mengajak siswa untuk berpikir dan untuk memecahkan masalah di dalam beberapa hal yang dapat kita lakukan. Tahapan orientasi ini sebagai berikut. Yaitu kita dapat menjelaskan topik, tujuan dan hasil belajar yang kita harapkan dapat itu tercapai oleh siswa kita nantinya. Yang kedua itu kita harus menjelaskan pokok-pokok kegiatan yang harus kita lakukan oleh siswa kita nantinya itu dalam mencapai tujuan. Dan pada saat ini juga harus kita jelaskan langkah-langkahnya itu di dalam inquiry serta tujuannya itu. Terdapat langkah-langkah yang mulai dari langkah merumuskan masalah sampai dengan merumuskan kesimpulan. Oleh sebab itu, kita harus menjelaskan pentingnya topik di dalam kegiatan belajar. Hal ini harus kita lakukan di dalam rangka memberikan motivasi ataupun nasihat-nasihat kepada siswa-siswa kita nantinya supaya mereka lebih giat. Di sini saya akan membahas strategi efektif dalam strategi pembelajaran. Di dalam melaksanakan kegiatan belajar pembelajaran yang sangat efektif tidaklah mudah, akan tetapi tidak mustahil juga untuk dilaksanakannya. Bagi kita guru harus memiliki sejumlah strategi yang kita gunakan untuk mencapai tujuan belajar dan pembelajaran yang telah kita tetapkan sebelumnya. Dan untuk hal itu ada dua strategi utama yang perlu kita pahami oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif. Pengetahuan dan keahlian profesional. Guru yang efektif menguasai materi pembelajaran dan materi keahlian untuk menggunakan berbagai metode pembelajaran, dan tugas mengajarnya dapat kita laksanakan dengan baik. Dan kriterianya itu adalah sebagai berikut. Satu itu penguasaan materi pembelajaran. Sebagaimana guru menguasai berbagai pengetahuan terkait dengan subjek materi yang akan kita sampaikan kepada peserta didik.
Yang kedua itu menetapkan tujuan dan keahlian dalam perencanaan instruksional. Di dalam penetapan ini ada tujuan pengajarannya dan penyusunannya. Di sini ada rencana untuk mencapai tujuannya, dan juga penyusunannya itu adalah instruksional mengorganisasikan pembelajaran agar peserta didik mampu meraih hasil maksimal dari proses belajarnya. Yang ketiga itu ada keahlian manajemen kelas. Guru juga harus memiliki keterampilan dalam manajemen kelas sehingga menyebabkan suasana kelas itu menjadi aktif dan dipenuhi dengan pengetahuan yang positif. Dan keempat itu di dalam keterampilan inspirasional dan motivasional. Di sini guru harus mampu menjadi seseorang yang menjadi inspirasi bagi peserta didiknya dan juga memiliki kemampuan untuk memberikan motivasi kepada peserta didiknya, sehingga inspirasi itu telah diperoleh bagi peserta didik dan dapat diaplikasikannya atau digunakannya dalam kehidupannya sehari-hari. Yang keterampilannya itu, keterampilan komunikasinya itu adalah poin yang paling penting. Menjadi guru harus pandai berkata-kata dan berbicara menjadi pendengar yang baik, mengatasi berbagai hambatan komunikasi serta memahami simbol-simbol komunikasi nonverbal dan bagi peserta didik. Yang pemahaman atas keberagaman peserta didiknya itu dapat menjalin kerjasama dengan peserta didik yang memiliki beragam latar belakang yang sangat berbeda-beda. Dan di sini juga membutuhkan pemahaman yang baik, dan guru ini juga harus mampu memahami keberagaman tersebut. Dan keterampilan memanfaatkan teknologi ini di era ini semakin lama semakin maju, dan di saat ini juga guru harus memiliki keterampilan dalam memanfaatkan teknologi yang telah maju pesat. Bagi kita guru ini wajib memanfaatkan teknologi dan mengintegrasikan pemanfaatan teknologi tersebut dalam proses pembelajaran kita nantinya. Dan komitmen, motivasi dan kesabaran kita. Menjadi guru itu yang efektif pasti sangat membutuhkan komitmen, motivasi dan kesabaran yang sangat tinggi. Aspek ini juga mencakup sikap yang baik dan pemberian perhatian kepada peserta didik. Komitmen, motivasi dan kesabaran ini juga dapat membantu guru untuk melewati masa-masa yang sangat sulit dan melelahkan saat mengajar. Memiliki kepercayaan diri terhadap kemampuannya dan tidak akan membiarkan emosi negatif melunturkan motivasi mereka. Guru ini juga efektif sangat memperhatikan peserta didiknya dalam berusaha mencari cara untuk membantu peserta didiknya dan untuk memerhatikan perasaan sesama, saling memberi perhatian dan empati antara sesama peserta didik. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang strategi inquiry dan strategi efektif. Jika ada kesalahan saya dalam saya bicara, mohon dimaafkan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.